Assalamualaikum semuanya, siap belajar ya. Yang belum subscribe, di subscribe lah ya. Jangan di skip supaya kalian benar-benar paham isi dari materinya. Kali ini kita akan belajar tentang teorema sisa. Pada dasarnya ada 3 teorema yang perlu kalian pahami. Yang pertama itu jika suku banyak fx dibagi dengan x min k, maka sisa pembaginya itu adalah nilai dari fk. Jadi tanpa berbahasa basi itu langsung bisa kita cari dari nilai FK. Bisa ditentukan pakai skema Horner atau boleh juga pakai cara substitusi. Untuk teorema kedua ini hampir sama dengan teorema pertama. Kalau pembaginya AX min B itu berarti sisa pembagiannya adalah nilai dari F B per A. Itu asalnya dari mana? Pembaginya disama dengan ke 0 gitu ya. Nah, untuk yang teorema ketiga ini berlaku jika pembaginya berupa persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan. Nah, sisa pembagiannya itu akan berupa fungsi linear, yaitu Px plus Phi. Kalau hasil pemfaktorannya kita substitusikan ke Sx, maka hasil yang kita peroleh adalah Pa plus Hi untuk Fa, dan untuk Fb-nya adalah Pb plus Hi. Lebih jelasnya langsung ke contoh soal ya. Kita ke contoh pertama ya. Di sini diketahui suatu suku banyak fx 2x pangkat 3 plus k min 4x kuadrat plus k plus 2x min 10. Tentukan nilai k jika fx dibagi x min 3 memiliki sisa 38. Nah, ini bisa dikerjakan pakai substitusi, bisa juga dikerjakan pakai Horner. Nah, kalau saya lebih suka pakai Horner ya. Nah, ini misal kita selesaikan pakai Horner, berarti kan ini pembaginya harus kita sama dengan K0 dulu, ya kan? Berarti x min 3 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 3. Baru kita buat Hornernya. Berarti di sini kita punya 3, ya kan? Kemudian buat Hornernya. Koefisiennya kita letakkan di sini. 2 seperti biasa. K min 4, K plus 2, dan min 10. Cek lagi berderajat 3 berarti ada 4 suku. Kemudian ini diberi tanda plus loh ya untuk min. Nah, kita selesaikan seperti biasa. Berarti 2 turun, 2 kali 3 6, K min 4 plus 6 berarti K plus 2. K plus 2 dikali 3 berarti K nya kali 3, 3K, 2 nya juga kali 3 berarti 6. Ini kita jumlahkan berarti 8. K tambah 3K 4K, ya toh. Terus 4K plus 8 kali 3 berarti 12K ditambah 24. Nah, ini berarti hasilnya 12K ditambah 14, ya bukan? Nah, sesuai teorema sisa, berarti kan yang belakang ini sisanya di soal diketahui 38. Berarti 12K plus 14 itu kita selesaikan di sini. 12K ditambah 14 itu akan sama dengan berapa? 38 dari yang diketahui di soal. Sehingga 12K kita dapat 38 min 14. 12K sama dengan 24 yo. Nah, berarti K nya ketemu 24 per 12. Hasilnya adalah 2. Boleh nggak dikerjakan pakai substitusi? Boleh, tapi saya rasa lebih gampang pakai Horner ya. Jadi pakai Horner aja. Wes SMA re ojo substitusi tok gitu ya. Coba pakai Horner. Kan sekali jalan bisa langsung ketemu sisanya. Paham kan? Lanjut ke contoh 2. Diketahui suatu polinom fx jika dibagi x min 1 bersisa 2 dan jika dibagi x plus 2 bersisa min 1. Tentukan sisa pembagian fx jika pembaginya adalah x kuadrat plus x min 2. Kita lihat pembagi yang ditanyakan. Di situ kan kita punya x kuadrat plus x min 2. Kalau ini kita sama dengan K0, ini kan bisa difaktorkan toh. Faktornya berapa?
X plus 2 dikali X min 1, ya kan? Nah, dengan kata lain ini berarti kita punya X sama dengan min 2 atau X sama dengan 1. Nah, kita harus mencari nilai dari X min 2 dan X1 ini dari yang diketahui di soal. Nah, di sini kan diketahuinya kalau dibagi X min 1, nah itu kan kalau disama dengankan 0 berarti X-nya ketemu 1, gitu kan? Sehingga nilai F1 itu sama dengan berapa? F1 itu kan berarti sisanya, teorema sisa. Sisanya berapa? Sisanya 2. Berarti F1-nya sama dengan 2. Pun. Nah, kemudian yang diketahui lagi apa? Jika pembaginya X plus 2. Nah, kalau ini kita sama dengankan 0, berarti X-nya sama dengan berapa? Minus 2. Berarti teorema sisanya F min 2-nya di sini diketahui min 1. Nah, elemen yang diketahui di soal ini kan sudah sama dengan pembagi yang kita perlukan. Faktornya kan sudah sama. Di sini juga yang ditanyakan X-nya min 2 dan 1. Di sini juga min 2-nya ini, 1-nya ini. Kan gitu toh. Nah, berarti dari dua hal yang diketahui ini kita akan substitusikan ke teorema 3. Teorema 3 jika pembaginya X min A dikali X min B, berarti sisanya berapa? Sisanya atau SX-nya itu adalah PX ditambah X, gitu kan? Nah, kita akan cari satu-satu. Dari FA-nya siapa di sini? F min 2. Berarti F min 2 sama dengan PX plus X, berarti P kali X. X-nya di sini berapa? Min 2. Berarti P kali min 2. P kali min 2 berarti boleh ditulis min 2P, ya kan? Min 2P ditambah X. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya sesuai yang diketahui di soal. F min 2 berapa? F min 2 adalah min 1. Berarti tulis di sini minus 1. Pelan-pelan. Kemudian F1-nya sekarang bagian yang ini, ya kan? F1-nya sesuai SX dulu, disubstitusikan dulu. Berarti 1 kali P, berarti 1P ditambah X sama dengan berapa? F1 sama dengan 2. Nah, di sini F1. Apakah selesai sampai di sini? Belum. Kedua persamaan ini perlu kita eliminasi. Pakai apa? Boleh pakai min, boleh pakai plus, tergantung persamaan yang kalian punya. Namanya juga eliminasi. Nah, ini berarti kita kurang ya, karena X-nya mau kita hilangkan kan? Kita tujuannya itu mau nyari nilainya P sama nilainya X untuk mengetahui sisa pembagiannya. Paham? Nah, kita selesaikan min 1 dikurangi 2 berarti minus 3. Min 2P dikurangi 1P berarti min 3P. Sehingga kita di sini punya P sama dengan min 3 dibagi min 3, hasilnya 1. Selesai, P-nya ketemu. Sekarang kita nyari X. Dari F min 2 boleh, dari F1 juga boleh. Kita cari yang gampang aja lah ya. Dari 1P ditambah X itu kan sama dengan 2. P-nya 1. Berarti 1 plus X sama dengan 2. Sehingga X ketemunya 2 min 1. Berarti P-nya 1, X-nya juga 1. Dari sini, sisanya tadi kan ini. Berarti dapat kita simpulkan sisa pembagian fx oleh pirama pembagi ini oleh x kuadrat plus x min 2 adalah px plus x. Berarti p-nya substitusikan, p-nya 1 berarti 1 kali x berarti x 1 kali X adalah X. X-nya berapa? X-nya 1. Berarti di sini tulis plus 1. Atau bisa ditulis SX sama dengan X plus 1.
selesai. Paham ya? Bu, misal di sini nanti yang diketahui lebih dari dua hal ini gimana? Kita akan ke contoh yang berikutnya. Jika fx dibagi x kuadrat min 2x dan x kuadrat min 3x masing-masing mempunyai sisa 2x plus 1 dan 5x plus 2, maka fx dibagi oleh x kuadrat min 5x plus 6 mempunyai sisa. Nah, ini caranya gimana aja? Yang ditanyakan kan cuma ini nih. Nah, ini kamu faktorkan dulu. Jadi kuncinya tuh ada di pembagi yang ditanyakan. Ini kalau kita faktorkan berarti kan x min 2 dikali x min 3 gitu kan. Nah, berarti kita cuma perlu F2 dan F3 ya enggak? Dari mana? Disama dengan kan 0 dua-duanya. Pohon paham dari sini. Nah, kita akan mencari dua hal ini dari informasi yang ada di soal tersebut. Nah, di sini ada x kuadrat min 2x. Sisanya berapa? Sisanya adalah 2x plus 1. Nah, pembaginya ini kan bisa difaktorkan saja. Ini kalau kita faktorkan berarti kan x gitu kan, dikali x min 2 pon. Nah, berarti kan ini udah ada yang sama nih. Ini kan sama kayak ini. Pon, berarti di sini kita punya F2. F2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 1. 2 dikali 2 ditambah 1. Lo kok bisa gini? Lo kan diketahui sisanya 2x plus 1. Paham ya? Jadi F2 nya 2 kali 2 4 tambah 1 berarti 5. Ini kita simpan dulu. Pon. Nah, sekarang kita ke informasi berikutnya. Di situ ada x kuadrat min 3x. Ya kan? Sisanya 5x ditambah 2. Nah, ini berarti kita faktorkan dulu sama kayak tadi. X dikali sama dengan kan 0 ya, boleh. Berarti x kali x min 3 sama dengan 0. Berarti di sini x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Berarti di sini kita sudah punya F3. F3-nya cara nyari sisanya gimana? Sama kayak tadi, substitusikan ke nilai Sx. Berarti 5 ping telu ditambah 2. Berarti 15 ditambah 2 sama dengan 17. Sudah sampai sini paham? Paham ya? Nah, kemudian ini tadi kan yang ditanyakan sisanya juga tuh, Cah. Kalau pembaginya x kuadrat min 5x plus 6 sisanya berapa? Nah, ini kan berarti Sx-nya masih berupa px plus hi. Gitu kan? Karena ini bentuk kuadrat. Berarti sisanya pasti berupa fungsi linear. Nah, dari sini baru kita selesaikan seperti contoh 2 tadi. Jadi untuk F2 2-nya kita substitusikan ke px plus hi ke sini. Berarti 2p ditambah hi sama dengan, nah nilainya ini F2-nya disama dengankan mana? Disama dengankan I kilo. Sama dengan 5. Dong ya. Nah, lanjut F3. Berarti F3 di sini ketemu 3p ditambah hi. Berarti hasilnya adalah 17. Nah, baru dieliminasi. Berarti kita punya min p sama dengan minus 12. Atau berarti nilai p sama dengan 12. Yes. Nah, sekarang berarti kita nyari hi. 2p plus hi sama dengan 5. Berarti hi sama dengan 5 dikurangi 2p. 2 kali 12. Nah, berarti 5 min 24. Hasilnya adalah minus 19. Nah, dari sini berarti ketemu Sx-nya. Sx sama dengan px plus hi. Berarti 12x dikurangi 19. Ada nggak? 12x dikurangi 19. 12x kurangi 19. Jawabannya adalah C. Paham ya?
Jadi lah terus ini x-nya kemana? Yang x sama dengan 0 ini, x sama dengan 0 ini kan punyanya yang diketahui di soal, dan itu tidak kita perlukan untuk menyelesaikan pembagian dari x kuadrat min 5x plus 6. Kita hanya ambil F2 dan F3 nya saja. Paham ya? Bisa di capture dulu baru disalin. Kita ke contoh soal nomor 4. Suatu suku banyak fx dibagi x min 1, sisanya 2. Jika dibagi x min 2, sisanya 3. Kemudian suku banyak gx, jika dibagi x min 1, sisa 5. Jika dibagi x min 2, sisanya 4. Yang ditanyakan, jika diketahui hx-nya itu adalah perkalian dari fx kali gx, maka sisa pembagian hx oleh x kuadrat min 3x plus 2 adalah. Nah, berarti kan kita harus fokus ke pembaginya. Pembaginya kan x kuadrat min 3x ditambah 2. Nah, ini kan berarti harus kita sama dengan kan 0 dulu, kemudian kita faktorkan. Kita cek apakah yang diketahui di soal ini bisa kita gunakan semua, gitu kan? Nah, ini berarti difaktorkan dulu. Di sini x, berarti ini 2 dan ini 1. Berarti ini min juga. Sama dengan 0. Ya kan? Nah, sama tuh. Min 2 dan min 1. Berarti x-nya kita punya 2 atau x-nya sama dengan 1. Nah, dari sini baru kita cari sisanya. Kalau dibagi oleh persamaan kuadrat, berarti nanti Sx-nya berupa apa? Berupa Px plus Q. Gitu kan? Nah, sekarang kita cari satu persatu dulu untuk yang H2. Untuk H2 berarti kan 2 ini harus kita substitusikan dulu ke Sx-nya, ke Px plus Q kan, berarti 2P ditambah Q. Kemudian untuk yang H1 berarti 1P ditambah Q. Nah, sama dengannya ini kita lihat yang diketahui di soal. Hx itu kan didefinisikan sebagai fx kali gx. Nah, berarti sama dengannya nanti yang di sebelah kanan ini itu adalah perkalian dari F2 kali G2. Jadi ini adalah perkalian F2 dengan G2. Dan yang bawah ini adalah perkalian dari F1 kali G1. Mudeng ya. Nah, ini berarti boleh kita tulis sebagai, saya tulis di mana enaknya? Di bawahnya ya. Berarti H2, saya tulis ulang, 2P plus Q, H1-nya P plus Q, sama dengan F2 G2. F2 berapa? F2, berarti kan yang ini F2. F2, ya kan? Ini berarti kan X-nya sama dengan 2. Ini untuk yang X sama dengan 1. F2-nya 3, G2-nya 4, berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Cus. Kemudian F1 kali G1, F1 berarti kan yang ini nih, berarti 2 kali 5, 2 kali 5 berapa? 10. Eliminasi. Nah, ini berarti 2. Ini sekarang kita punya P. P nya ketemu 2, berarti Q nya P plus Q sama dengan 10, berarti Q sama dengan 10 dikurangi P, P nya 2, berarti 8. P nya ketemu, Q nya ketemu, berarti kita langsung substitusikan ke Sx. Sx sama dengan Px plus Q, berarti 2x ditambah 8. Adakah 2x ditambah 8? Ada. Jawabannya adalah yang do. Bisa dipahami ya? Di capture, disalin, dipahami. Baru ngerjakan latihan soal, bukan kebalik, ngerjakan latihan soal dulu terus lihat contohnya. Kate mudeng teko endi rek, kan gitu ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum.